Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita dapat berjumpa walaupun belum bisa normal seperti biasanya ya. Kali ini kita bertemu dan akan membahas tentang materi Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum masuk materi, apakah hari ini masuk semua? Alhamdulillah jika masuk semua. Ibu absen satu persatu ya. Mbak Nadia, Hadiroh, Mbak Mas Dani, alhamdulillah ya sehat semua. Kemudian Ibu langsung lanjut ke Al-Quran adalah wahyu Allah. Silakan kalian buka PDF yang minggu kemarin pada saat pertemuan pertama Ibu bagikan. Sudah dibuka? Jika sudah dibuka, kita akan masuk pada materi yang pertama kita, yaitu Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang kita ketahui bahwa ada beberapa kitab suci yang diturunkan kepada nabinya. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana kitab Al-Quran merupakan kitab pedoman bagi umat, khususnya umat muslim ya. Sehingga kita sebagai orang muslim seharusnya harus mengetahui pengertian dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran tersebut. Lanjut, kemudian sebentar ya. Kemudian tentang pengertian Al-Quran secara istilah. Yang pertama, pengertian Al-Quran secara istilah di sini ada 5 imam. Yang pertama yaitu Imam Al-Lihyani yang wafat pada tahun 215 Hijriah. Menurut Al-Lihyani, Al-Quran secara bahasa yaitu bentuk kata benda atau masdar dari kata kerja qoro'a yang artinya membaca. Kemudian yang kedua, pengertian Al-Quran menurut Al-Asy'ari. Beliau wafat pada tahun 234 Hijriah. Bahwa Al-Quran berasal dari lafaz korona yang artinya menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Yang ketiga, pendapat dari Imam Al-Qurra, menurut beliau bahwa lafaz korona yang merupakan bentuk jamak dari kata qorinah yang berarti petunjuk atau indikator. Kemudian pengertian Al-Quran secara bahasa yang keempat menurut Az-Zujaj, yaitu Al-Quran berasal dari kata sifat Al-Qur'u yang artinya kumpulan. Kemudian yang terakhir menurut Asy-Syafi'i yang beliau wafat pada tahun 204 Hijriah. Menurut beliau Al-Quran secara bahasa berasal dari isim alam atau nama asli. Lanjut, kemudian pengertian Al-Quran secara istilah ya. Di sini Ibu menjelaskan ada 3 pengertian Al-Quran secara istilah menurut beberapa imam. Kalian juga bisa simak pada PDF yang kemarin Ibu kirimkan. Ada 3 imam di situ ya. Yang pertama yaitu Imam Syekh Muhammad Khudairibai. Al-Quran adalah lafaz atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, dan yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf dan dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas ya, bukan An-Nisa. Jadi menurut Syekh Muhammad Khudairibai, Al-Quran merupakan firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan secara mutawatir atau berangsur-angsur. Dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kemudian
menurut Subhi Sholih, Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang ditulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah jika membacanya. Menurut Subhi Sholih, jadi Al-Quran merupakan kitab yang mengandung mukjizat, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, dan diturunkan kepada Nabi Muhammad itu secara mutawatir, disampaikan secara mutawatir dari malaikat Jibril, kemudian disampaikan ke Nabi Muhammad SAW yang ditulis di mushaf-mushaf pada zaman dahulu. Kemudian apabila kita sebagai umat Islam membaca Al-Quran tersebut, maka membacanya itu bernilai ibadah. Kemudian yang ketiga, menurut Syekh Muhammad Abduh, kitab Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada orang-orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Menurut Syekh Muhammad Abduh, berarti Al-Quran merupakan bacaan yang tertulis di mushaf-mushaf. Kemudian Al-Quran itu terpelihara di dada orang-orang yang menjaganya dan menghafalnya, yakni orang-orang yang dikehendaki Allah dan merupakan orang-orang Muslim. Kemudian dapat disimpulkan bahwa dari pengertian menurut para imam di atas, Al-Quran dapat disimpulkan bahwa Al-Quran adalah firman atau kalam Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Al-Quran terdiri dari lafal yang berbahasa Arab seperti yang disampaikan oleh tadi Syekh Khudri Baik. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan nabi terakhir bagi kita umat Islam. Kemudian Al-Quran di sini disebutkan dari kesimpulan pendapat tiga imam tadi, bahwa Al-Quran merupakan kitab Allah Subhanahu wa taala yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW yang diturunkan dengan perantara malaikat Jibril. Jadi Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad tidak langsung wujud Al-Quran ya, tapi diturunkan secara berangsur-angsur, per ayat-ayat disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, kemudian nanti Nabi Muhammad menyampaikan kepada umat-umat Islam. Kemudian yang selanjutnya dari kesimpulan di atas, Al-Quran itu disampaikan dengan cara mutawatir, seperti yang Ibu jelaskan tadi ya, bahwa Al-Quran itu tidak langsung wujud Al-Quran, akan tetapi Al-Quran itu disampaikan secara berangsur-angsur, bertahap ya. Kemudian Al-Quran merupakan bacaan mulia dan membacanya merupakan ibadah. Jadi sebagai umat Islam, kita jika membaca Al-Quran itu akan bernilai ibadah. Satu hurufnya pun tergolong banyak kebaikannya. Kemudian Al-Quran ditulis dalam mushaf-mushaf yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Itu kesimpulan dari tiga imam tadi, bahwa Al-Quran itu ditulis setelah disampaikan secara mutawatir kepada dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Kemudian Al-Quran itu ditulis dalam mushaf-mushaf yang diawali dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kemudian kesimpulan yang terakhir yaitu Al-Quran senantiasa terjaga atau terpelihara kemurniannya dengan adanya sebagian orang Islam yang menjaganya dengan menghafal Al-Quran. Jadi Al-Quran akan senantiasa selalu terjaga di dalam dadanya orang-orang yang menghafal Al-Quran, yaitu khususnya orang-orang pilihan Allah, dan orang-orang tersebut pasti dapat menjaga hafalannya karena sudah menjadi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan lagi, kita akan masuk pada nama-nama Al-Quran. Di sini Ibu akan menjelaskan nama-nama Al-Quran, yaitu ada Al-Furqan, Al-Quran, Al-Kitab, Al-Tanzil, dan Al-Zikr.
Di sini ada 4, di sini ada 5 yang kalian juga bisa menyimak di PDF yang kemarin Ibu kirimkan ya. 5 nama-nama Al-Quran ya. Yang pertama, Al-Quran disebut Al-Quran karena Al-Quran merupakan atau berarti yaitu bacaan, atau kita sering populer menyebutnya Al-Quran. Kemudian Al-Furqan yang artinya pembeda. Jadi maksudnya bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk membedakan antara hak dan yang batil, untuk menunjukkan kepada orang-orang atau memberi pedoman kepada orang-orang Islam agar bisa membedakan antara perkara yang baik dan perkara yang buruk. Kemudian Al-Quran disebut juga dengan Alkitab, yang memiliki arti bahwa Alkitab adalah merupakan kitab suci atau sesuatu yang dapat kita baca. Kemudian Al-Tanzil merupakan sesuatu yang diturunkan, bahwa Al-Quran itu diturunkan melalui malaikat Jibril kemudian kepada Nabi Muhammad, dan setelah Nabi Muhammad nanti akan disampaikan kepada umat-umat dan dijadikan sebagai pedoman dalam hidup orang-orang Islam. Kemudian yang terakhir yaitu Al-Zikr yang artinya memberi peringatan, bahwa Al-Quran itu memberi peringatan kepada orang-orang Muslim, menjadi menjadi bahwa Al-Quran itu menjadi pengingat kepada orang-orang Muslim agar selalu mengikuti atau selalu berpegang teguh kepada ajaran-ajaran yang disampaikan dalam Al-Quran. Begitu kiranya. Kemudian dapat disimpulkan berarti bahwa Al-Quran merupakan kitab suci Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yaitu disampaikan secara mutawatir atau berturut-turut. Kemudian barang siapa yang baca Al-Quran maka ia akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nama-nama Al-Quran yaitu ada beberapa macam. Yang kita sering mendengarnya itu Al-Quran, disebut sebagai Al-Quran, yaitu kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Furqan, Alkitab, Al-Tanzil, dan Al-Zikr. Kemudian dapat disimpulkan berarti bahwa Al-Quran merupakan kitab suci Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yaitu disampaikan secara mutawatir atau berturut-turut. Kemudian barang siapa yang baca Al-Quran maka ia akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nama-nama Al-Quran yaitu ada beberapa macam. Yang kita sering mendengarnya itu Al-Quran, disebut sebagai Al-Quran, yaitu kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Furqan, Alkitab, Al-Tanzil, dan Al-Zikr. Baik, mungkin sekian dari Ibu. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi sebelum Ibu menutup pertemuan pada kali ini, Ibu akan menugaskan kalian coba buka halaman 13 pada PDF yang Ibu kirim. Silakan kalian setelah mengetahui bahwa mengenai pengertian Al-Quran, nama-nama Al-Quran, silakan kalian pahami atau kita meneliti ya lingkungan kalian, bagaimana perilaku orang yang sudah berpegang teguh dengan Al-Quran. Baik, apakah ada pertanyaan? Jika tidak, maka Ibu akan tutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan. Selalulah bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.